Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa kita panjatkan atas segala nikmatnya. Sampai saat ini dengan nikmat Allah kita masih diberi Allah panjang umur, kita masih diberi Allah kesehatan, kita masih diberi Allah rezeki. Nikmat-nikmat yang utama termasuk nikmat Islam, nikmat iman. Para jamaah itu semuanya diberikan kepada Allah, kepada kita, yang mana kita selaku hamba yang diberi Allah nikmat tersebut, hendaklah kita jaga nikmat-nikmat tersebut dan hendaklah kita manfaatkan nikmat-nikmat itu dengan sebaik-baiknya, agar kelak kita ketika diminta Allah pertanggungjawaban untuk atau ketika ditanya oleh Allah summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ya, kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam para jamaah hendaklah senantiasa kita haturkan, ya, buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tentunya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita ini menjadi hamba yang baik, yang mana menjadi hamba yang baik itu tentunya kelak kita akan disenangi oleh Allah, ya, sifat Rahman Rahimnya Allah, ya, sehingga kita ini kelak dikasih oleh Allah kehidupan
yang menyenangkan, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, agar manusia itu tidak hidup tanpa arah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan buku pedoman, memberikan buku panduan buat kita semuanya, yang mana pedoman dan panduan itu dinamakan Al-Quran dan As-Sunnah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkomentar mengenai surat yang sering kita baca, surat Wal Asr. Surat nopo namine? Surat nopo, Pak? Innal insana lafi khusr. Surat nopo niku? Namine surat nopo? Lah, niki poso kabeh ta niki. Surat nopo namine, Pak? Hah? Artinya surat pertolongan, napa bahasa Arabnya? Wal asri, demi waktu nih Pak. Wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i dalam mengomentari surat ini, para jamaah, beliau menyatakan, laula anzalallahu ala ummati hujjatan lakafathu bihadihi surah. Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah. Apa hujjah nih, Pak? Dalam? Napa? Hujjah niku argumentasi, alasan. Nggih. Maksudnya sampai nanti itu sampai ngamal ngene iku dasare ndi? Buktine apa? Gitu. Andai kata Allah tidak menurunkan terhadap hambanya ini sebagai hujjah, maka sebenarnya cukup dengan satu surat saja, nggak usah kita butuh kenapa? Berapa surat? 114 surat, satu saja cukup. Berhubung manusia ini membutuhkan panduan, membutuhkan pedoman, agar manusia ini tidak ngawur, maka Allah ketika menciptakan manusia, Allah juga menurunkan buku panduannya yang bernama Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kula mbek sampean sudah tahu nggih, kalau beli HP beli HP baru biasanya iku enten dosbooknya, enten mboten? Enten mboten? Enten mboten? Dijawab sing keras nggih. Kula kuwatir mawon dereng mangan kabeh niki. Jadi manusia itu kalau mbak sampean beli alat elektronik, entah itu TV, entah itu HP, biasanya biasanya perusahaan itu menyertakan buku panduan, buku pedoman, yang mana buku ini tujuannya supaya kalau mbak sampean bisa mengoperasikan sesuai dengan keinginan kelompok sampean, sesuai dengan kehendak kelompok sampean. Maka dari itu para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi Al-Quran sebanyak 30 juz ini, tujuannya supaya kelompok sampean ini beramal memakai landasan.
Tujuannya kelompok sampean ini beramal menggunakan argumentasi, menggunakan hujah. Jangan sampai kita ini beramal tidak memakai landasan. Ya. Allah juga menyertakan selain Al-Quran, ya, Allah menyertakan yang namanya al-hadis. Wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah juga mengatakan tentang Rasulullah, apa-apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bukan berasal dari hawa nafsunya, akan tapi itu berasal dari wahyu. Para jamaah, berarti Quran dan hadis itu merupakan wahyu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakullah. Tentunya dalam kehidupan kelompok sampean, kalau sudah tahu hidup kelompok sampean ini, ketika Allah menciptakan manusia ada buku pedomannya. Sering disampaikan ketika Rasulullah mau wafat, beliau mengatakan taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku wariskan kepada kalian dua warisan. Jikalau kalian mau berpegang teguh mengikuti dua warisan itu, kamu akan selamat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran wa sunnati al-hadis. Para jamaah, ucapan Rasulullah taraktu fikum, aku wariskan. Berarti Rasulullah ini memberi warisan teng kula mbek sampean. Kula tangget sampean niku seneng warisan apa mboten? Seneng warisan apa mboten? Seneng nggih? Mergae gurih. Gak soro tapi oleh akeh. Iku jenenge warisan. Akan tapi banyak orang yang tidak senang warisane Kanjeng Nabi. Mergae Rasulullah tidak mewarisi harta. Rasulullah wafat tidak memberi warisan berupa harta kekayaan. Tapi Rasulullah taraktu, aku wariskan kepada kalian apa? Quran dan sunnah. Ya, ini warisan Rasulullah yang harus kita ambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia disertakan buku pedomannya berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Allah juga menciptakan kelompok sampean ini diiringi dengan nafsu. Manusia itu memiliki nafsu tak mboten? Memiliki nafsu apa mboten? Memiliki. Berarti nafsu ini merupakan sesuatu yang memiliki keinginan sendiri. Ya. Karena nafsu itu mengajak manusia kepada keburukan. Ya. Terus apa hubungannya dengan Quran dan sunnah dan nafsu? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungannya adalah nafsu, keinginan kita ini harus ditundukkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang kita bahas pada malam hari ini, yakni menundukkan keinginan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati jamaah pengajian Musolah NU Nuansa Ubalan Pacet yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abi Muhammad Abdullah ibnu Amrin ibnul As radhiyallahu anhu,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan kalian itu sebagai seorang yang beriman hatta yakuna hawahu, sehingga kalian menjadikan nafsunya, menjadikan keinginannya taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang datang kepadaku. Niki para jamaah. Jadi kata Rasulullah, tidaklah kalian itu disebut orang yang beriman sehingga nafsu kalian, sehingga keinginan kalian itu harus tunduk kepada apa yang datang kepadaku. Niki para jamaah. Imam Nawawi rahimakumullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Kalimat hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi, yakni hendaklah seorang hamba betul-betul mendasarkan perbuatannya dalam kehidupannya wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa warisannya, Pak? Al-Quran dan Sunnah. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya hadis tadi itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tidaklah patut bagi seorang yang mengaku beriman, idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, amron, perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi, kemudian dia memilih keputusan yang lain. Ini para jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala
sudah menjelaskan kepada kita, seorang yang beriman itu wajib mengikuti apa yang telah diputuskan Allah dan Rasul-Nya. Dan iman orang tersebut tercela ketika ia memilih, ketika Allah dan Rasul-Nya sudah memberi keputusan A, dia mencari keputusan B. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah dalam ayat ini. Jenengan pernah mendengar kisah sahabat Julaibib? Nate mboten? Sahabat Julaibib niki seorang sahabat Rasulullah yang tidak pernah ketinggalan perang dan tidak pernah ketinggalan jamaah. Nek sembayang ngarep dewe. Maksudnya ngarep dewe ku untuk burini imam ya, mboten ngarepi imam ya. Kebetulan sahabat Julaibib ini para jamaah, dia seorang yang tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui nasabnya. Iki anake sapa gak jelas, tidak diketahui. Uripe lontang lantung. Dia tergolong sahabat sufi. Sufi, napa sufi Pak? Nah, sufi itu sejak dulu sudah ada. Orang-orang sufi itu maksudnya orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, orangnya miskin, ya. Mereka hidup di masjidnya Rasulullah, tinggal di masjidnya Rasulullah, ya. Mangan gak mangan apa jare sing ngekei, nggih. Ana sing ngeteri sego ya mangan, gak ana sing ngeteri ya poso. Ya. Nek kula mbek sampean delok sufi zaman saiki, ya. Sobone masjid, rokokane cedat-cedut. Ya. Nduk masjid iku mboten nduk ngarepe iku sanes Quran, tapi asbak. Ya, iku sufi zaman saiki. Nggih. Lah, sahabat Julaibib ini para jamaah tergolong sahabat yang istilahnya bahasa kula mbek sampean wong gelandangan. Tapi dia sahabat mulia. Tidak punya nasab, gak ro bapake sapa, ibuke sapa. Ya, gak jelas penggaweane. Tapi nek perang maju disiki. Nek sembayang ngarep dhewe. Suatu saat Rasulullah itu ketemu sama beliaunya, sama Julaibib, ditakoni, Julaibib, sampai niku gak kepingin nikah ta? Oh, ya Rasulullah, sinten sing purun kali kula lho. Nggih. Wong niku Pak nggih, selain nikah wau, nggih, gak jelas bapak ibu sapa, lontang lantung, nggih. Wong iku cilik dekil. Cilik ireng endek pisan. Ya. Nek didelok teko kacamata kula mbek sampean kan napa niku tergolong orang ya. Orang napa, Pak? Wis gak ndelayani lah bahasane ngoten ya. Gak ndelayani. Kemudian besoknya Rasulullah ketemu lagi. Julaibib, sampeyan gak kepengin rabi lah. Kanjeng Nabi sinten sing purun kali kula. Wong kula niki mboten gadah penggawean, bapak ibu kula mboten jelas. Wong kula awak kula nggih kaya ngeten iki cilik mendik ireng pisan. Ketiga kalinya nggih, Rasulullah memang niat napa? Arep nikahno Julaibib. Moro diglendeng ngoten mawon. Ayo tak lamarno arek wedok. Ya.
nggih ambek ngejer didik nggih melok nggih. Lho sing dijujuk iku Pak nggih. Rasulullah itu njujuk anake putrinya ya pemimpinnya orang Ansor. Nah, iki wanita yang napa? Wanita napa istilahnya Pak? Bangsawan. Waduh Julaibib tambah ngejer ya. Wah, aku kok digawa nang nggih anaknya nggih putrinya pemimpin Ansor. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih. Rasulullah datang kepada pemimpin Ansor itu nggih. Kalau tidak salah namanya Zaid nggih ya. Rasulullah mengutarakan, wahai Rasulullah, gerangan apa yang membuat engkau datang ke sini? Rasulullah, aku kepingin ngelamar anakmu. Wah sahabat ini seneng, Masya Allah anakku dilamar Nabi Muhammad. Dikira sing arep ngelamar iku Nabi. Berbunga-bunga. Marunu, tapi bukan untuk aku. Maru, ya, mari berbunga-bunga. Oh, dunu wonge. Waduh, sapa? Sinten Rasulullah? Ya iki. Julaibib. Ya, ketika Julaibib ndelok wajahe bapak nih ngoten niku wau, respone Julaibib tambah wedi kabeh. Ya, dek ngoten nggih. Nggih. Para jamaah dirahmati Allah. Akhirnya mau nolak iku sing ngomong Nabi. Akhirnya ngomong napa? Kula tak rundingan riyin kali ibu arek-arek ngoten. Rundingan ya ibu arek-arek rundingan di kamar. Kebetulan putrinya ini ya, putrinya ini mendengar. Nggih. Mendengar ya. Ibu ini gak setuju. Ya apa sih? Ya. Oh, anaknya awak dhewe iki ayune gak karu-karuan. Sing ngelamar orang-orang bangsawan ditolak. Kok diolehno Julaibib sing gak jelas. Nah. Intine ngoten. Nggih. Kemudian anaknya ini mendengar. Nggih. Mendengar. Ketika bapak ibunya enggak setuju. Ya, anaknya mendengar. Kemudian bertanya, "Wahai ibu, siapa yang memintaku? Ya, yang ngelamar aku?" Ya. Siapa yang memerintahkan itu? Sing njaluk iku Nabi Muhammad. Ya, tapi gak untuk Nabi Muhammad, kanggo Julaibib. Ya. Akhirnya napa? Akhirnya si putri ini ya, membaca ayat ini, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Ya. Jadi anak putrinya ini karena dia anak soleh ya, maka dia mengutarakan hadis ini, mengutarakan ayat ini, dibacakan kepada kedua orang tuanya. Tidak layak, wahai bapak ibuku, kalau Allah dan nabinya sudah memutuskan suatu urusan, kemudian bapak ibu itu mau menolaknya. Saya yakin Rasulullah itu memberikan yang terbaik buat saya. Ngoten Pak ya. Saya yakin Rasulullah itu memberikan keputusan yang terbaik buat saya. Ya, Masya Allah para jamaah ya. Ini pemikiran perempuan yang soleha. Akhirnya, mendengar perkataan itu Rasulullah seneng. Apa maneh Julaibib mau tambah saweneng. Wes ini. Ya. Senengnya nggak karu-karan oleh anak bangsawan, pemimpin Ansor, ayu pisan. Ya. Akhirnya pulang sama Rasulullah. Rasulullah besoknya melihat gelagatnya Julaibib. Ya, kayak si arek iki ini. Piye? Ya Rasulullah, siap ngoten tok pokoke intine ya. Terus alamu wis duwe duit digawe nglamar, ndaunuk mana ngene. Julaibib ndaunuk gitu Pak, karena dia nggak punya kerjaan, uripe nang masjid.
Iya. Mboten nggak ada Kanjeng Nabi. Nah, wis ngene ae moro nang kanca-kanca sahabat-sahabat lain nggih, bilangi dari aku untuk minta bantuan. Akhirnya dapat nggih. Setelah dapat Julaibib mau belanja nggih. Belanja napa seperangkat alat salat atau napa ngoten nggih. Belanja ke pasar. Lah, nduk pasar ana pengumuman jihad. Ya, sahabat-sahabat pengumuman, mari kita berangkat jihad. Ayo kita berangkat jihad. Ya. Mau Julaibib takon, ana apa? Ya. Loh, sampean gak krungu ta? Orang kafir mau menyerang kita. Loh, enggak ta? Iya. Ya. Kemudian Julaibib melihat di masjid para sahabat sudah ngumpul untuk berangkat perang. Marun toleh iki sida tak tukokno lamaran apa melok perang aku ngoten ya. Akhirnya apa? Akhirnya wis aku tak melok perang mbek Nabi. Ngoten, mboten sida. Tuku seperangkat alat salat mau mboten sida. Nggih. Aku akan belikan nggih baju perang nggih dan alat-alat perang. Akhirnya Julaibib berangkat ikut perang. Ya, selesai perang tang ding nggih, Islam menang ya. Tapi banyak di antara sahabat-sahabat yang syahid. Kemudian Rasulullah mencari-cari. Cari Julaibib. Ya, kebetulan banyak sahabat juga ada yang nggak kenal Julaibib. Siapa Julaibib kok ditolei Kanjeng Nabi? Rasulullah tolei, ternyata Julaibib sudah meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Kemudian Julaibib dipangku mbek Kanjeng Nabi di dalam pangkuan orang yang mulia. Kemudian Rasulullah ya bersedih dan Rasulullah memalingkan kepalanya. Nggih. Napa para jamaah? Tiba-tiba memalingkan kepalanya. Kenapa? Karena Rasulullah melihat ada bidadari menjemput ruhnya Julaibib. Ya. Dan saat itu bidadari itu betisnya tersingkap. Akhirnya Rasulullah noleh karena Rasulullah malu. Ya. Jadi Julaibib itu dibuat rebutan bidadari. Ya. Kemudian calon istrinya Rasulullah, Rasulullah tadi kan ngomong, wahai Julaibib, kene apa awakmu melok perang, awakmu kan meniwayai bulan madu. Ya. Akhirnya calon istrinya mendengar, dia mengatakan, wahai ya Allah, tidak apa aku tidak bisa menikah dengan Julaibib di dunia, tapi aku ingin menikah dengan Julaibib kelak di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini ya sudah dipraktekkan oleh manusia-manusia terbaik di zamannya Rasulullah. Bayangno nggih, ana saiki zaman saiki ana arek wedok gelem dinikahi ambek pengangguran sukses. Ya. Saking suksesnya nganggur tapi sik mangan ae lho, iki jeneng sukses. Ya. Bapake gak jelas, penggaweane gak jelas, nggih ibuke gak jelas, gak duwe omah. Ya. Karena tingkat keimanannya, kecintaannya terhadap hukum-hukum Allah, para jamaah, namanya orang seperti Sahabiyah ini, dia rela, walaupun kedua orang tuanya awalnya tidak rela, tapi karena itu adalah Rasulullah. Kalau tidak salah perempuan ini bernama Zulfah, kalau tidak salah bernama Zulfah. Dan di sini juga dijelaskan para jamaah bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak menilai seseorang berdasarkan wajahnya. Ya. Allah itu tidak menilai seseorang itu berdasarkan apa wong iki ayu, ya. Ireng putih cilik gede dhuwur lemu. Nggih. Wong iki sugih apa melarat, mboten. Walakin Allah yang durufi qulubikum. Allah menilai seseorang itu berdasarkan hatinya. Berdasarkan hatinya.
Ya. Dan Allah pun menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia terbaik di sisi Allah adalah manusia yang takwanya paling tinggi, orang yang paling bertakwa. Sahabat Julaibib, ya, sahabat yang menurut gelombek sampean banyak orang menganggap dia adalah sahabat yang hina, nah, karena menurut pandangan orang itu wong gak duwe penggawean, pengangguran, ya, apa maneh elek itu dianggap hina, gelandangan. Tapi menurut Allah dia sahabat yang baik, ya, dikarenakan apa? Dia juga mendapatkan seorang perempuan yang luar biasa, bahkan dia mendapatkan bidadari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, andai kata keinginan kita bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, sampean milih sing pundi? Milih yang mana? Meninggalkan keinginan kita atau meninggalkan keinginan Rasulullah? Halo? Gimana para jemaah? Sing bener kita harus apa? Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah dan meninggalkan keinginan nafsu kelompok sampean. Dan ini tidak gampang para jemaah. Ini tidak gampang. Ya. Suatu ketika para jemaah, ya, ada seorang sahabat mendatangi sinten? Ibnu Abbas. Ya. Jadi sahabat ini sudah datang kepada Abu Bakar, ya, sudah datang kepada Umar, ya. Marnu datang nang Ibnu Abbas, ya. Dan sebelum datang kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ibnu Abbas, orang ini sudah datang kepada Nabi, ya. Minta pendapat kepada Nabi, tidak puas, datang ke Abu Bakar, ya, tidak puas, datang kepada Umar, tidak puas, akhirnya datang kepada Ibnu Abbas. Akhirnya apa? Ya. Wa qaul Ibnu Abbas, aksa antanazzala alaikum hijaratun minas sama. Kata Ibnu Abbas, ya, aku takut Allah akan menurunkan hujan batu dari langit. Aku lulakum, aku mengatakan ini. Aku lulakum qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kamu malah mengatakan, loh, menurut Abu Bakar dan Umar begini. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini kisahnya Ibnu Abbas tersendiri. Ibnu Abbas itu pernah menyampaikan hadis Rasulullah, qala Rasulullah. Sahabat-sahabat lain menyatakan, loh, katanya Abu Bakar begini, katanya Umar kok begini. Marah Ibnu Abbas dengan mengatakan, aksa antanazzala alaikum, aku takut, andai kata Allah akan menurunkan hujan batu dari langit, dikarenakan kalian mengatakan aku berkata ini dari Rasulullah, kok kamu malah mencari pilihan dari Abu Bakar dan Umar. Niki para jamaah, maksudnya apa para jamaah? Maksudnya nek kelompok semen kalau sudah mendapatkan hadis yang sahih dari Rasulullah, kelompok semen harus sami'na wa ata'na. Jangan mencari pilihan-pilihan lain. Wong Abu Bakar Umar saja tidak boleh dibandingkan dengan Nabi Muhammad.
apa maneh Wak Yai, apa maneh ustad, apa maneh gus, apa maneh ulama, ya. Apa maneh wong gak jelas, ya. Kan banyak di kampung-kampung kita itu, nggih. Nek dikandani, Pak, Bu, ini loh ndak ada dari Rasulullah. Rasulullah melarang ini. Kok niku apa ae? Iya. Bapak-bapakmu biyen yo ngene iki, dalile bapakne. Mbah-mbahmu biyen yo ngene iki. Enten ta mboten ngoten niku? Banyak. Iya. Lah kira-kira kalau mbak sampean bisa mensikapi enggak apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini? Para jamaah, berarti orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah ini bahaya. Orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah itu bahaya. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat suaramu lebih tinggi dari suaranya Nabi. Dijelaskan sebagian para ulama, jangan mendahului perkataan Nabi, didahului dengan perkataan yang lain. Kalau Nabi sudah ngomong A, jangan ngomong B. Niku maksudnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya itu nek kula mbek sampean itu kalau sudah qala Allah, qala Rasul, kula mbek sampean harus sami'na wa ata'na. Apakah qala Allah wa qala Rasul itu bertentangan dengan keinginan kula mbek sampean atau tidak? Kula mbek sampean tetep sami'na wa ata'na. Kula mbek sampean kepengin ngene, tapi Rasulullah kok ngono, kula mbek sampean kudu sami'na wa ata'na. Ya, jangan sampai qala Allah wa qala Rasul. Nggih. Kula mbek sampean sami'na wa pikir-pikirna. Jangan sampai. Banyak orang menimbang-nimbang ketika ada ayat, ada hadis, dia menimbang-nimbang dengan perbuatannya. Kira-kira ayat ini menguntungkan enggak buat saya? Contoh, dalam Al-Quran itu wong lanang niku nek oleh warisan. Nah, niki balik warisan mana nggih? Wong lanang oleh siji, wong wedok oleh separuh. Sebagai seorang perempuan yang beriman, nek menurut perempuan yang tidak beriman, iki kan koyok-koyok gak adil. Enak wong lanang oleh siji, aku oleh separuh. Kita mboten. Orang yang beriman harus mengatakan sami'na wa ata'na. Harus itu, Pak. Ya. Kalau orang gak beriman, persamaan gender, ya, mendolimi perempuan, macam-macam, sudah gak beriman malah menolak. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Ya. Contoh maneh para jamaah, nggih. Dalam syariat itu nek wong wedok itu nek datang bulan gak oleh sembayang, nek posoan Ramadan nggih gak oleh poso, ya. Sampai dadi wong lanang gak oleh iri, enake wong wedok, ya Bu, gak sembayang ta, wayahe Pak, enake kon. Ya. Apa sampean kepingin head pisan? Ya. Nggak boleh iri. Ya.
Kula mbek sampean harus samina wa atona. Karena Allah menciptakan manusia itu sudah sesuai porsinya masing-masing. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ketika ana syariat wong lanang oleh nikah luwih teko siji. Wah, iki tema sing disenengi wong lanang-lanang iki. Gak disenengi wong wedok. Ya. Masalah kula krungu dhewe, Pak, ya. Wong wedok-wedok iku nek ndelok aku nek ndelok ustad-ustad sing poligami iku gak simpati aku. Oh. Wah, akeh wong wedok ngomong ngoten niku. Nggih. Temen aku gak simpati. Sampai dihitung, Pak. Ustad iki wis saiki gak simpati aku. Mergae napa? Poligami. Hati-hati. Nggih. Hati-hati. Ibu-ibu yang hati-hati, jangan sampai keluar bahasa-bahasa seperti itu. Ini berbahaya untuk keimanan kula mbek sampean. Nggih. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, kula mbek sampean tidak boleh ada pilihan lain. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Daqiq juga menjelaskan tentang hadis tadi. Beliau mengomentari dengan memunculkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbuka, maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, pada hakikatnya tidak beriman seseorang itu atau mereka itu sehingga mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, untuk menjadi hakim dalam perkara mereka. La yajidu fi anfusihim, yang mereka itu tidak merasa keberatan di dalam dirinya, tidak muncul rasa keberatan di dalam hatinya ketika engkau sudah memutuskan perkara itu. Para jamaah, mimma qadaita wa yusallimu tasliman, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maksudnya apa? Ketika kamu memutuskan keputusan mereka, mereka menerima keputusanmu dengan sepenuhnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang dimaksud la yu'minu itu maksudnya apa? Imannya tidak sempurna. Bukan berarti wong iki gak duwe iman blas. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan kepada kula mbek sampean bahwasanya iman itu bisa dinafikan dari orang yang melalaikan kewajibannya untuk mentaati perintah Rasul. Maksudnya apa? Orang kalau tidak mentaati perintah Rasul berarti imane gak beres. Berarti imannya gak beres. Makanya kalau mbak sampean kepingin ngecek kalau mbak sampean imannya api apa ora, ketika kalau mbak sampean perintah hadis ini kemudian kalau mbak sampean gak menjalankan, berarti ono iman sing gak beres. Contohnya Rasulullah memerintahkan
memberitahu ma asfala mang kibaini minal izari fafinar, kalau ada kain di bawah mata kaki maka diancam neraka. Kemudian kalau mbak sampean sih ngenyang, yang penting kan gak sombong, masih menawar. Rasulullah sudah memberitahu kalau mbak sampean ya bahwasanya celahnya di bawah mata kaki itu nanti diancam di neraka. Kalau mbak sampean ngenyang pakai hadis yang lain, kan di atas lain ada kalimat batoron, yang penting gak sombong ya. Padahal hukumannya berbeda, hukumannya berbeda, seperti syariat jilbab untuk perempuan ya, kemudian syariat-syariat yang lainnya. Kalau mbak sampean kalau mengingkari perintah Nabi, maka berarti iman kula mbak sampean ada yang enggak benar. Kemudian kula mbak sampean dalam hadis ini menunjukkan wajib untuk mematuhi perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib, Pak. Ya, kula mbak sampean tidak boleh menolak. Ingat, yang namanya perintah itu dalam agama adalah menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah. Ingat, larangan Allah itu adalah menjauhi yang haram dan menjauhi yang makruh. Jadi wajib dan sunnah ini perintah. Haram dan makruh itu dilarang. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini para jamaah, manusia itu di dalam masalah iman yanzidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Iman seseorang itu kadang naik kadang turun. Kalau misalnya sudah dengar ya perintah untuk sholat sunnah, termasuk sunnah-sunnah rawatib, kadang-kadang kalau mbak sampean iki kate sholat sunnah aras-arasen. Gitu mboten? Kadang-kadang aras-arasen. Arep ngaji udan rek. Ya. Udan rek. Nah, aras-arasen. Ya. Kan boleh ketika hujan kita ndak datang. Nek kalau mbak sampean pakai hukum itu memang boleh ada rukhsah, tapi kalau mbak sampean juga diberlakukan kepada ketika nyambut gawe, ya. Kalau mbak sampean omai pacet nyambut gawe mau Jakarta udan rek, ini pun bos udan, lah nek musimnya rendeng, mosok kate izin terus sampean. Kadang-kadang kalau mbak sampean itu nggak adil, nek urusan agama digoleki ruksoe, urusan dunya gak digoleki. Ya, budal tetep nambut gawe tetep berangkat. Ya apa carane? Golek mantel. Iya. Dan lain sebagainya. Nah, niki para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat para jamaah, selaku orang yang beriman, kula mbak sampean wajib meninggalkan keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Nabi. Ya. Wajib meninggalkan keinginan kita yang menyelisihi keinginan Nabi. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu kita ingat, kula mbek sampean iki gak mungkin iso melakukan apa yang diinginkan Nabi nek kula mbek sampean tidak mencintai Nabi. Ya. Kula mbek sampean ndak mungkin melakukan perintah Nabi nek kula mbek sampean gak cinta kepada Nabi.
Maka dari itu mencintai Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Wajibnya sampai mana? Wajibnya itu lebih daripada jiwa kita sendiri, lebih daripada mencintai anak dan istri, lebih daripada mencintai kedua orang tua. Luar biasa. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian itu dinyatakan beriman, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga kalian itu lebih mencintai aku dibandingkan walidihi, kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, istri dan orang-orang sekitarnya. Ini para jamaah, jari Rasulullah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, tidak kalian itu dinyatakan beriman sehingga kalian itu mencintai aku lebih daripada mencintai napa? Mencintai sinten? Orang tuanya, lebih dari mencintai anak-anaknya, lebih dari mencintai istrinya. Ya. Masya Allah para jamaah, nek sampean ningali sahabat-sahabat biyen, ya, sampean mau melihat sahabat-sahabat yang dulu, ya, ketika mendengar hadis ini mereka mempraktekkan, ya. Makanya dalam sejarah, ya, dalam sejarah zamannya Rasulullah itu ada bapak perang be anake, bunuh-bunuhan, anak perang be bapake, saudara perang be saudarae. Kenapa? Karena satu sisi bapaknya Islam, satu sisi anaknya kafir, satu sisi anaknya kafir atau anaknya Islam, bapaknya kafir atau saudaranya. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dulu ada sahabat Abu Ubaidah, ia membunuh bapaknya sendiri. Bapaknya ini musyrik kafir, dia menghina Rasulullah, disikat ambek Abu Ubaidah. Dosa ta mboten? Mboten. Karena ia mempraktekkan apa? Bahwasanya mencintai Allah itu lebih dari mencintai bapaknya. Lha iku sampeyan praktekno saiki. Dalam nanti nek ono peperangan, ya, nggih. Nek ono perang, nggih. Dulurku men kafir, sampean Islam ya kudu. Nah, seperti itu. Begitu juga Abu Bakar, nggih. Beliau perang musuhan be anake. Saat perang Badar, saling membunuh. Bapak jamaah, iso nglakoni ngono. Saged. Nggih. Para jamaah, ketika hadis ini muncul, nggih, tidaklah dinyatakan beriman sehingga kamu mencintai aku lebih dari bapakmu, nggih, anakmu dan orang-orang, ya, yang kau cintai. Maka sahabat Umar, nggih, suatu saat, nggih, ada sebuah hadis an Abdullah ibnu Hisam, dari sahabat Abdullah ibnu Hisam, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun biyadihi Umar, dan beliau Nabi memegang tangannya Umar ibnul Khattab. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli sayin.
Ya. Sungguh engkau itu adalah manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini, kecuali diriku sendiri. Nah, jadi Umar ini cinta Rasulullah di atas segala-galanya selain dirinya. Berarti lebih mencintai siapa? Mencintai dirinya dulu. Ya. Berarti Umar ini lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Kalau orang lain, anake, bojone, wong liya, wah iku Rasulullah didahulukan. Tapi Umar, ya, selain diriku Rasulullah. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Umar mengatakan la anta ahabba ilayya min kulli sayinil an. Sungguh aku, ya, engkau adalah orang yang aku letakkan pertama kali, orang yang paling aku cintai saat ini selain diriku. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsi. Kamu harus mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Nah, ini kata Nabi. Faqala Umar lahu. Faqala lahu Umar, maka Umar menjawab, fa innahul an. Wallahi, wahai Rasulullah, sekarang demi Allah, la anta ahabba ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya. Setelah diberi penjelasan sama Rasulullah, akhirnya Umar, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai sekarang. Rasulullah faqala Nabi, Rasulullah menjawab, alaan ya Umar, sekarang wahai Umar, mulai saat ini. Ya. Harus mulai saat ini. Kau oleh ngenteni mben baru lebih aku cintai, mboten, harus sekarang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ya, bagaimana para sahabat ya, saling ya, menunjukkan dirinya itu adalah orang yang napa? Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun isa pun lewat nggih. Tambah malih sithik nggih. Nggih, udan masalahnya. Nggih. Tasik dereng telas masalahnya nggih. Ya. Allah Subhanahu wa taala nggih, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan, la yu'minu abdun hatta akuna ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku ini lebih dicintai dibandingkan keluarganya. Ini Pak nggih. Dibandingkan hartanya. Dibandingkan manusia seluruh alam, seluruh manusia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nggih. Ibu-ibu nek ana perintah Rasulullah, oh wong lanang iku kudu jenggoten, wong wedok gak oleh. Mboten risih kula. Nggih. Ndak oleh rumangsa jembek, rumangsa risih, mboten pantes mungkin bojo kula ketok tuwek. Ndak boleh. Bapak-bapaknya juga begitu. Dalam Al-Ahzab dan An-Nur, Allah merintahkan perempuan untuk berjilbab. Maka bapak-bapak tidak boleh melarang istrinya berjilbab. Ya, tidak boleh. Bojo kula niki nek jilbaban ketoke mboten pantes. Ketoke tambah ketok elek, ketoke tambah ketok tuwek, engko diarani wong gak duwe kuping, diarani wong gondol dan lain sebagainya. Tidak boleh cari alasan begitu itu. Cari alasan seperti itu tidak boleh. Dan perempuan-perempuan juga tidak boleh
mengikuti nafsunya, sedangkan Allah sudah merintahkan harus pakai jilbab. Ya. Loh, kenapa kita harus mengikuti? Para jamaah ngapunten, kadang-kadang ana wong wedok iku dikongkon jilbaban gak gelem. Alasan ini hak saya. Ini hak saya. Wah, ingat para jamaah. Nggih. Gelombek sampean ngapunten, enten sing kerja teng pabrik. Ada yang kerja di pabrik? Ada. Wah, pengusaha semua tuh ini. Ada yang kerja di sekolahan? Ada yang jadi guru? Wah, ini pengusaha kabeh kayak ini. Ingat, contoh pabrik Pakrin atau pabrik Ciwi. Pabrik Ciwi, pabrik Pakrin itu di dalam kesehariannya ini pegawainya itu pakai baju apa mboten? Pakai baju apa mboten? Pakai nggih? Terus bajunya ini sembarang apa kudu seragam? Dalam seragam. Terus seragam sih nggak aturan sinten? Pabrik. Kira-kira wani nggak sampean kerja, kemudian wayahi seragam biru, nggih ya, biru laut klambine ini sore biru dongker, marun sampean gawe batik. Kira-kira sing kerja nang pabrik mang gawe batik, kira-kira diceluk mbek atasane ta mboten? Dipanggil ta mboten? Kenapa dipanggil? Karena dia melakukan kesalahan, tidak mengikuti aturan. Lah wong kula mbak sampean aturan menungso mawon wedi kok. Untuk melanggar apalagi aturannya Gusti Allah. Gitu. Yang menciptakan manusia ini Allah. Allah berhak mengatur kula mbak sampean. Gitu. Yang menjadikan sampean karyawan di perusahaan itu adalah perusahaan. Perusahaan berhak mengatur sampean iki mlebune jam pira. Ya. Pakaiane nggih, pakaian warna apa, itu berhak diatur di sana. Ya. Karena itu SOP dan manusia itu SOP-nya ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau ada perempuan memilih karepku, lho, ya nek ngono aja urip nang donya, jangan dadi makhluke Allah. Ya, dadi bedes mawon. Ya, bedes kan mirip menungso. Gitu? Mirip menungso. Ya, cuma bedes karena tanggung jawab nang Gusti Allah. Lah nek menungso ana tanggung jawab. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa manfaatnya kalau mengikuti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau mbak sampean manfaatnya yang pertama adalah kalau mbak sampean akan dicintai oleh Allah. Orang yang mencintai Allah, mencintai Nabi, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, hei Muhammad, jikalau kalian, hei manusia, hei para sahabat, mencintai Allah, maka cintailah aku dengan cara ikutilah aku, fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah selain dicintai Allah, kalau mbak sampean akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini bang ya. Kalau mbak sampean melok Kanjeng Nabi, dosa-dosa kalau mbak sampean bakal diampuni. Dalam ayat yang sama tadi, lanjutannya wa yaghfir. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Okay. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kamu bakal dicintai oleh Allah. Ya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan kamu akan diampuni dosa-dosanya. Niki para jamaah, kalau mbak sampean bakal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang ketiga, kelompok sampean manfaat mengikuti Rasulullah ya adalah menurut Rasulullah salasun mangkunna fihi, ada tiga ya, kalau ada tiga, kalau tiga-tiganya ini ada pada diri kalian maka wajada halawatun iman, kamu akan merasakan lezatnya iman. Ada tiga ciri orang itu akan bisa merasakan betapa nikmatnya iman itu. Di antara tiga itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, yakni engkau bisa menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang lebih kamu cintai di atas segala-galanya. Ini kalau Mbak Saman sudah bisa menempatkan Allah dan Rasulnya, ya, kalau Mbak Saman akan bisa merasakan betapa nikmatnya iman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, baterai ini telas. Loh pun kajengi jam 8 nggih. Masyaallah, mboten krasa nggih. Nggih. Ikhwani wa akhwati, nggih. Karena waktu sudah malam, mohon maaf nggih. Kula mbek sampean nek dienteni bojone kok gak mulih-mulih, Pak. Saya mungkin ngomong lembur. Ya, sama nek kerja mboten mantuk, ya. Kemudian sampean oleh lemburan nang pabrik, seneng ta mboten? Seneng. Pak kok dereng mantuk, Pak? Lembur, Bu. Alhamdulillah, Bu, oleh tambahan 200.000. Loh. Ngaji juga begitu. Ya, nek ngaji ku nek sampean oleh lemburan, pahalane tambah. Ya. Jadi nek nang dunya iku kerja bayarane duit, tapi urusan akhirat iku bayarane pahala. Dan insya Allah nek kalau sampean ikhlas karena Allah, pahala itu akan menjumpai kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sampun nggih. Wis bengi para jamaah, saya simpulkan sedikit. Saya simpulkan, ingat Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya. Kalau ada keinginan kita bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kelompok sampean berani menekan keinginan kita untuk mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Para jamaah, kelompok sampean tidak mungkin bisa taat kepada Allah dan Rasulnya kalau kelompok sampean tidak mencintainya. Kelompok sampean tidak mungkin bisa mencintainya kalau kelompok sampean tidak mengenalnya. Kelompok sampean tidak mungkin bisa mengenalnya nek kelompok sampean di rumah diam saja. Maksudnya apa? Gak gelem ngaji. Nek kelompok sampean gak gelem ngaji, gak mungkin sampean iso kenal sapa Gusti Allah, sapa Nabi Muhammad. Kelompok sampean gak mungkin bisa mengenal nggih, Nabi Muhammad nek gak ngaji. Nggih, maka dari itu para jamaah jangan bosan-bosan untuk ngaji. Karena dengan ngaji pahala kelompok sampean berlipat ganda. Nggih. Karena orang ngaji sesaat pahalanya bisa mengalahkan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, padahal kalau mbak sampean gak tahu sholat 1000 rakaat. Nah, makanya ayo ngaji dan ngaji sampai mati. Karena Rasulullah sudah memberitahu tolabul ilmi ilal ahdi. Nah, tolabul ilmi minal ahdi ilal lahdi.
Menuntut ilmu itu harus dilakukan mulai buayan orang tua sampai masuk liang lahat. Nek kelompok sampean si urip berarti kudu ngaji. Nek sampean gak ngaji berarti mati. Kan? Ngoten toh? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.